Fatmawati merupakan sosok yang sangat dibanggakan sampai saya. Ia merupakan Yuni Rafflesia, wanita inspiratif seluruh Indonesia. Namaku Fatmawati. Aku lahir tanggal 5 Februari 1923. Aku merupakan putri dari Bapak Hasanuddin dan Ibu Siti Badriah. Aku bertemu dengan Bung Karno di Bengkulu di kampung halamanku. Pada saat itu, Bung Karno sedang mengajar di sekolahku, yaitu Sekolah Muhammadiyah. Kedekatan kami terjalin pada tahun 1938. Lambat laun, Bung Karno melamarku dan berkata kepada ayahku, "Tuan, bolehkah saya melamar anakmu Fatmawati?" Lantas ayahku menjawab, "Boleh saja nak, asalkan Fatmawati mau menerimamu." Lantas setelah ayahku menjawab, maka jawaban semua terdapat di diriku. Aku ingin sekali menjadi istri Bung Karno. Namun Bung Karno memiliki istri yang bernama Inggit Garnasih. Kemudian aku memberi syarat kepada Bung Karno. Aku menerima lamarannya asalkan tinggalkan Inggit Garnasih. Setelah berkata demikian, Bung Karno pun mengiyakan persyaratanku. Kemudian Bung Karno meninggalkan Inggit Garnasih. Pada tahun 1943, di mana hari pernikahan kita. Namun aku ada di Bengkulu dan Bung Karno ada di Jakarta yang sedang mengurusi kemerdekaan Indonesia. Kemudian pernikahan kami diwakilkan oleh kerabat dari Bung Karno. Setelah beberapa hari, aku memutuskan pergi ke Jakarta untuk membantu suamiku yang sedang berusaha kemerdekaan Indonesia. Tidak lupa, aku ke Jakarta didampingi oleh kedua orang tuaku. Setelah sesampainya aku di Jakarta, aku menghampiri suamiku dan memberikan semangat dan nasihat. Pada tahun 1944, dan saat itu aku mengandung anak pertamaku. Dan saat itu pun aku berdiam diri di rumah. Kemudian ada prajurit Jepang yang menghampiriku. Lantas aku pun bertanya, "Ada apa kau menghampiriku? Untuk apa?" Dan prajurit itu pun menjawab, "Aku kemari karena utusan dari Jepang untuk mengirimkan kain merah dan putih." Lantas aku berpikir, untuk apa ia mengirimkan kain ini kepadaku? Dan aku pun bertanya, "Untuk apa kau mengirimkan kain ini kepadaku?" Lalu ia menjawab, "Aku memberikan kain ini untuk kelak anakmu nanti." Lantas aku sangat berterima kasih kepadanya. Namun dengan inisiatifku, aku menjahit kain ini sebagai bendera pusaka, bendera kemerdekaan Indonesia. Saat aku menjahit bendera ini, aku sangat bersedih. Yang ditunggu bertahun-tahun akhirnya akan merdeka juga. Pada tahun 1945, tepat pada tanggal 10 Agustus, Sultan Syahrir dan Bung Hatta mengunjungi Bung Karno di rumah kami. Mereka berbincang terkait kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tahun 1945, tepat tanggal 17 Agustus, Bung Karno sedang berada di Jakarta. Dan aku pun mengambil, "Bung, matahari sudah tepat di atas kita. Dan di luar halaman kita sudah banyak masyarakat yang sedang menunggu proklamasi kemerdekaan Indonesia." Dan Bung Karno pun terdiam.
Marilah kita melepaskan penjajahan ini. Kita proklamasikan sekarang, Bung. Bung Karno pun mengiyakan dan berkata, Benar, benar Fatmawati. Dan baiklah, kita akan proklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang. kemudian aku dan Bung Karno pun berjalan ke halaman rumah. Dan aku pun mendengar satu pemuda yang mengatakan, Bagaimana Indonesia akan merdeka, sedangkan kita tidak memiliki bendera identitas kita? setelah mendengar suara pemuda itu, aku pun bergegas ke dalam rumah untuk mengambil kain yang sudah aku jahit setahun yang lalu. Dan kain ini siap dikibarkan setelah teks proklamasi dibacakan. Setelah kami menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang ditunggu-tunggu, dan akhirnya sang bendera pusaka pun berkibar pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.